Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang anggaran penjualan dan bagaimana anggaran produksi ditentukan. Maka untuk menunjang anggaran produksi, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun anggaran bahan baku. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang anggaran bahan baku. Kita langsung saja ya, kalau untuk pengertian dan lain-lain teman-teman bisa membaca di slide-nya. Nah, di dalam anggaran biaya bahan baku langsung itu ada 4 jenis. Yaitu ini ya. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Apa itu anggaran kebutuhan bahan baku? Anggaran kebutuhan bahan baku adalah anggaran yang berisi tentang perkiraan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan pada periode yang akan datang. Lalu bagaimana cara menyusunnya? Nah, kita harus mempunyai 3 informasi nih yang kita butuhkan. Apa saja? Yang pertama ada tingkat produksi. Tingkat produksi diperoleh dari anggaran produksi. Lalu yang kedua ada jenis bahan baku. Jenis bahan baku ini misalkan untuk memproduksi suatu produk atau barang pasti kan ada bahan bakunya ya. Nah, misalnya kita akan membuat donat, bahan bakunya apa saja yang digunakan. Lalu misalkan ada tepung, gula, telur dan sebagainya ya. Nah, lalu jenis bahan bakunya yang tadi kita definisikan ada berapa jenis. Misalkan tadi misalnya ya tepung dan gula ada 2 jenis misalkan. Maka jenis bahan bakunya ada 2. Lalu yang ketiga ada standar penggunaan atau sering disebut sebagai SP. Apa itu SP? SP yaitu jumlah bahan baku yang digunakan untuk memproduksi 1 unit barang jadi. Nah, jadi kalau kita mau bikin 1 donat itu butuh berapa banyak tepungnya gitu. Misalnya untuk tepungnya 500, lalu untuk gulanya 10 gram gitu ya. Maka itu untuk standar penggunaannya. Kemudian kita hitung nih kebutuhan bahan baku di setiap jenisnya. Caranya bagaimana? Caranya SP dikalikan dengan tingkat produksi. Kalau tadi kan untuk membuat donat butuh 500 gram tepung, lalu dikalikan dengan berapa banyak produksi donat. Misalkan berencana akan memproduksi donatnya 100, maka SP-nya 500 dikalikan dengan 100. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah perusahaan PT ABC berencana melakukan produksi sebanyak 2000 unit per triwulan. Nah, ini untuk anggaran produksinya ya, per TW-nya. Lalu bahan baku yang dibutuhkan untuk bahan baku A sebanyak 5 dan bahan baku B sebanyak 2. Cara penyelesaiannya seperti ini. Kita membuat tabel anggaran kebutuhan bahan baku A dan B yang terdiri dari periode, lalu produksinya berapa, lalu bahan bakunya yang terdiri dari SP dan kebutuhan. Begitu juga yang B. Nah, sebelum kita menghitung ke anggaran ini, kita tulis dulu informasi apa saja yang diketahui. Misalkan tadi untuk SP yang bahan baku A kan 5 kilo, lalu untuk SPB 2 kilo. Nah, rencana produksi per TW-nya kan 2000 ya. Nilai ini berasal dari anggaran produksi. Maka kita masukkan untuk periodenya TW 1, 2, 3, dan 4. Berencana produksinya kan 2000 ya. Lalu bahan baku untuk SPA sebanyak 5 kilo. Kebutuhannya tinggal kalikan 2000 dikali dengan 5, maka ketemulah kebutuhannya 10.000. Kemudian kita jumlah, maka ketemu 40.000. Begitu juga dengan bahan baku B. SP-nya kita masukkan sebanyak 2 ini ya. Lalu untuk kebutuhannya tinggal dikalikan produksinya 2000 dikali dengan 2, ketemu 4000. Lalu kita jumlahkan totalnya yaitu 16.000. Sampai sini bisa dipahami. Next, yang kedua yaitu anggaran pembelian bahan baku. Apa itu anggaran pembelian bahan baku?
pembelian bahan baku, yaitu anggaran yang berisi perkiraan jumlah pembelian bahan baku dan harga bahan baku untuk periode yang akan datang. Nah, tadi kita sudah tahu kan kebutuhan dari masing-masing produk A dan B. Maka kita menghitung nih berapa yang kita harus beli dan perkiraan di harga berapa harga beli bahan bakunya gitu ya. Nah, itu ada di anggaran pembelian bahan baku. Caranya bagaimana menyusun anggaran pembelian bahan baku? Nah, caranya seperti ini. Pembelian bahan baku sama dengan kebutuhan bahan baku yang berasal dari anggaran kebutuhan bahan baku yang kita susun, yang sudah susun sebelumnya nih, lalu ditambahkan dengan persediaan akhir bahan baku. Nah, biasanya perusahaan menetapkan berapa banyak persediaan akhir bahan bakunya, lalu dikurangkan dengan persediaan awal. Lalu kita lihat nih, perusahaan di awal periode punya persediaan awal bahan baku atau tidak. Nah, ketika sudah selesai menghitung pembelian bahan baku, kita juga mencari nilai pembeliannya. Caranya pembelian bahan baku yang kita sudah hitung tadi di sini ya, lalu dikalikan dengan perkiraan harga bahan baku. Untuk mempermudah, kita langsung ke contoh. Di sini kebijakan persediaan bahan baku A, yaitu persediaan awalnya setiap triwulannya 20% dari kebutuhannya, lalu persediaan akhirnya sebesar 1000 unit. Lalu harga beli pada TW1 10.000 per kilo, dan yang diperkirakan akan mengalami kenaikan 10% setiap triwulannya. Ini untuk kebijakan persediaan bahan baku A. Lalu untuk kebijakan persediaan bahan baku B, ini ya teman-teman bisa lihat. Nah, ini masih berkaitan dengan contoh soal sebelumnya, lanjutannya ya, jadi masih lanjutannya. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Teman-teman membuat tabel anggaran pembelian bahan baku seperti ini. Ada periodenya, lalu ada kebutuhan bahan baku, persediaan akhirnya, lalu total, persediaan awal, pembelian, harga, dan nilai pembelian. Kita masukkan informasi yang pertama, yaitu kebutuhannya kan 10.000 ya per TW-nya dari anggaran kebutuhan bahan baku. Ini kan ya kita sudah susun sebelumnya nih. Jadi tinggal kita masukkan saja ke anggaran pembelian bahan baku. Lalu persediaan akhir. Nah, namanya juga persediaan akhir, maka kita masukkan di akhir, yaitu TW4 sebesar 1000. Ini informasi awal di soal ya, nih 1000 unit. Lalu kita tambahkan kebutuhan dengan persediaannya 10.000 ditambah dengan 11.000, maka ketemulah 11.000 totalnya. Lalu kita masukkan persediaan awal bahan bakunya sebesar 2.000 didapat dari 20% dari kebutuhannya kan ya tadi. Maka 10.000 ini dikalikan dengan 20%, ketemulah 2.000. Lalu kita kurangkan 11.000 dikurang 2.000, maka ketemulah pembeliannya 9.000. Setelah itu kita menghitung harganya. Harga informasi di awal untuk TW1 kan 10.000. Nah, diperkirakan akan naik 10% tiap TW-nya, maka 10 dikali 10%-nya kan 11.000 ya. Lalu 11.000 dikalikan 110%, maka ketemu 12.100. 12.100 dikalikan 110%, ketemulah 13.310. Kemudian kita kalikan dengan pembelian. 9.000 dikali dengan 13.000, ketemulah nilai pembeliannya. Untuk mencari nilai pembelian tadi kan pembelian dikali dengan harga, gitu ya. Langkah selanjutnya kita menghitung untuk TW3. Nah, persediaan awal di TW4 itu akan menjadi persediaan akhir bahan baku untuk TW3. Maka 2000 ini kita pindahkan ke sini ya.
Lalu kita jumlahkan 10.000 ditambah dengan 2.000 ketemu 12.000 untuk totalnya. Lalu persediaan awalnya kan didapat dari 20%-nya dari kebutuhan, maka 2.000 masih sama ya. Lalu kita kurangkan 12.000 dikurang 2.000 ketemu pembeliannya 10.000. Lalu dikalikan dengan harga, maka ketemulah ini. Lalu untuk TW2 juga sama, persediaan awal di TW3 akan menjadi persediaan akhir di TW2. Begitu juga langkahnya untuk TW1 sama seperti mengerjakan di TW3 dan TW4. Sampai sini bisa dipahami? Lakukan langkah yang sama untuk anggaran pembelian bahan baku B ya. Di sini saya sudah mengerjakan, teman-teman tinggal mengikuti langkahnya seperti mengerjakan anggaran pembelian bahan baku A. Lalu yang ketiga yaitu anggaran persediaan bahan baku. Nah, di sini ketika kita akan menyusun anggaran biaya bahan baku kan terlebih dahulu kita menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama ya, lalu yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Nah, yang ketiga yaitu anggaran persediaan bahan baku. Apa itu anggaran persediaan bahan baku? Anggaran persediaan bahan baku adalah anggaran yang berisi perkiraan nilai persediaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan di masa yang akan datang. Informasi yang dibutuhkan untuk menyusun persediaan bahan baku ini yang pertama yaitu jenis bahan baku. Nah, untuk membuat satu barang terdiri dari berapa jenis bahan bakunya. Misalkan tadi ada A, barang A dan B ya, maka ada 2 jenis. Lalu yang kedua yaitu kebijakan penilaian persediaan bahan baku. Nah, perusahaan di dalam membuat anggaran persediaan bahan bakunya ini menggunakan metode apa? Di sini ada metode yang pertama FIFO atau first in first out, yang artinya bahan baku yang pertama masuk maka bahan baku tersebut yang akan digunakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada LIFO, last in first out, yang berarti bahan baku yang terakhir masuk maka bahan baku tersebut yang akan digunakan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada average, artinya rata-rata. Nah, untuk rata-rata bahan bakunya kita harus merata-rata nih. Misalkan persediaan bahan baku yang pertama masuk 10.000, lalu yang kedua 1.500. Nah, untuk mencari rata-ratanya tinggal ditambahkan saja 1.000 ditambah dengan 1.500 lalu dibagi dengan 2, maka itulah rata-ratanya. Lalu yang ketiga yaitu jumlah persediaan bahan baku. Nah, baik persediaan awal maupun persediaan akhir itu tergantung kebijakan dari perusahaan. Lalu yang keempat ada harga perolehan bahan baku. Kita beli bahan bakunya berapa gitu ya. Contohnya seperti ini bentuk dari anggaran persediaan. Periodenya TW1, TW2 dan seterusnya. Lalu ada kolom persediaan awal, pembelian, kolom yang digunakan, lalu persediaan akhir. Nah, untuk persediaan awal, pembelian dan persediaan akhir ini berasal dari anggaran pembelian yang sudah kita susun sebelumnya ya. Lalu untuk kolom yang digunakan ini berasal dari anggaran kebutuhan baku. Misalkan nih contohnya infonya harga perolehan bahan baku A TW4 periode sebelumnya sebesar 9.000 per kilonya, yang artinya TW4 periode sebelumnya. Kalau kita misalkan kita akan menyusun untuk periode ini, maka harga perolehan bahan baku A untuk TW1 sebesar 9.000. Lalu perusahaan menggunakan kebijakan FIFO dalam penilaian persediaannya. Nah, penggunaan metode FIFO ini berakibat penggunaan bahan baku dihitung dari persediaan awal terlebih dahulu, sisanya baru diambilkan dari pembelian bahan baku. Langkah yang pertama yaitu masukkan informasi persediaan awal dan pembeliannya. Untuk TW1 persediaan awalnya sebesar 2.000 dengan harga 9.000. 2.000 dari mana?
2.000 diperoleh dari anggaran pembelian bahan baku ya, persediaan awalnya ini 2.000 ini ya, nyampe TW4 2.000 untuk persediaan awalnya. Lalu harga 9.000 didapat dari mana, Bu? Nah, balik lagi nih ke soal. Perlu kita garis bawah ini tadi ya, TW4 periode sebelumnya. Kalau kita menyusun untuk periode sekarang, berarti harga bahan baku untuk TW1 sebesar 9.000 ya. Maka untuk TW1 kan berarti sekarang nih sebesar 9.000. Lalu pembeliannya 10.000 dengan harga 10.000 didapat dari anggaran pembelian ini ya, pembelian harganya nih didapat dari sini, anggaran pembelian bahan baku. Langkah yang kedua, kita masukkan nilai yang digunakan dengan mempertimbangkan metode FIFO, yang artinya tadi bahan baku yang pertama masuk, maka bahan tersebut yang akan dahulu digunakan. Nah, maka kebutuhannya kan 10.000, 2.000 diambilkan dari persediaan awal dengan harga 9.000, lalu sisanya yang 8.000 kita ambilkan dari kolom pembelian ini ya, 8.000 dengan harga ngikutin yang ini 10.000. Sisa dari pembeliannya berarti 2.000 kan, dengan harga 10.000. Maka persediaan akhir bahan bakunya ini. Untuk mencari nilainya tinggal dikalikan unit dengan harganya saja. Gampang kan? Persediaan akhir bahan baku TW1 ini nanti akan menjadi persediaan awal bahan baku di TW2. Kita tinggal kopas saja. Lakukan hal yang sama untuk TW-TW berikutnya ya. Ini dikopas tadi dari persediaan akhir TW1 ya, di sini menjadi persediaan awal TW2. Pembeliannya 10.000 dengan harga 11.000 diperoleh dari anggaran pembelian bahan baku. Seperti TW1 tadi ya caranya. Lalu kebutuhannya kan 2.000 masih sama. Maka 2.000 diambilkan dari persediaan awal dengan harga 10.000. Sisanya yang 8.000 diambilkan dari kolom pembelian dengan harga 11.000. Maka sisa dari pembelian ini kan sisanya 2.000 dengan harga 11.000. Dan seterusnya untuk TW3 dan 4 langkahnya sama seperti mengerjakan TW1 dan TW2. Berarti kalau seperti ini nanti persediaan akhir bahan baku TW2 akan menjadi persediaan awal untuk untuk TW3 gitu ya. Nah, di sini saya sudah menyusun lengkap sampai dengan TW4. Ini TW1 dan TW2. Dan ini untuk TW3 dan TW4. Caranya sama seperti langkah yang saya jelasin tadi. Nah, ketika sudah selesai, sudah lengkap sampai dengan TW4, maka kita ringkas menjadi seperti ini. Periodenya 1, 2, 3, dan 4 triwulan kan ya, triwulannya. Lalu nilai persediaannya. Nah, nilai persediaan ini didapat dari mana, Bu? Nah, untuk TW1 sebesar 18 juta didapat dari sini. Ambil dari kolom nilai persediaan awal bahan baku. TW2 sebesar 20 juta didapat dari ini. Ya. Lalu untuk TW3 sebesar 22 juta didapat dari persediaan awal TW3. Lalu 24.200.000 diambilkan dari TW4. Dan persediaan akhir bahan baku sebesar 26 juta diambilkan dari persediaan akhir di TW4. Sampai sini Anda yang mau ditanyakan? Oke, lakukan hal yang sama untuk anggaran persediaan bahan baku yang B. Next, kita lanjut lagi yang keempat nih, yang terakhir, yaitu anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Apa itu anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan?
Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan adalah anggaran yang berisi perkiraan biaya bahan baku yang habis digunakan untuk masa yang akan datang. Nah, untuk penyusunannya itu sendiri sangat mudah. Kalau sebelumnya kan kita sudah menyusun anggaran persediaan, maka tinggal ambil saja informasinya dari anggaran persediaan. Dari mana? Dari nilai total yang digunakan. Nah, ini ringkasannya seperti ini ya. Untuk anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan, ini saya ambilkan contoh untuk anggaran biaya bahan baku yang A. Kita tulis periodenya TW1, TW2, TW3, dan TW4. Lalu biaya bahan baku yang habis digunakan untuk TW1 sebesar 98 juta. Didapat dari mana, Bu? Nah, didapat dari sini nih. Dari kolom yang digunakan. Ini ya. 18 juta ditambahkan dengan 80 juta, maka ketemulah 98 juta. Lalu untuk TW2 sebesar 108 juta didapat dari ini TW2 di kolom yang digunakan. Nih ya, 20 juta ditambah 80 juta. Hasilnya kan 108 juta ya. Begitu juga untuk TW3 dan TW4. Dari sini, dari kolom yang digunakan ya, dari sini. Bagaimana? Gampang kan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, lakukan langkah yang sama untuk anggaran biaya bahan baku yang B ya. Oke, materi kali ini saya cukupkan sampai sini. Kalau dalam penyampaian saya masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.